Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali bersama saya Upasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Sebentar lagi kita memasuki tahun baru Imlek tahun 2023. Chinese New Year-nya 2574 untuk tahun kelinci air. Nah, biasanya kalau sudah tanggal-tanggal begini, orang Chinese sibuk untuk menyembayangi dewa dapur. Nah, siapa dewa dapur? Dewa dapur adalah dewa yang biasanya ditaruh di dapur. Maka disebut dewa dapur. Kalau dia dialek kantonnya disebut Chousen. Nah, dewa dapur ini adalah dewa yang terakhir melapor ke istana langit, ke kaisar langit atau Gyokte atau kaisar Kualam. Nah, apa yang dilaporkan dewa dapur? Dewa dapur melaporkan semua kegiatan rumah tangga tersebut. Jadi ada berantemnya, ada apapun yang terjadi di rumah tangga tersebut, kayak CCTV-nya begitu, dilaporkan kepada Kaisar Langit. Ya itu, kalau orang tanya, kok nggak ada kerjaan amat ya Kaisar Langit, sampai tiap rumah tangga aja mesti dilaporkan. Ya begitulah ceritanya. Jangan tanya logikanya, tapi ceritanya ya begitu. Nah, lalu yang menarik ialah apa yang dipersembahkan oleh masyarakat Tionghoa kepada dewa dapur ini. Supaya laporannya tersebut menjadi bagus, maka mereka menyuap dewa dapur dengan makanan-makanan yang manis. Ada yang menyuapnya dengan tebu, ada yang menyuapnya dengan me ya tang. Ah, ini yang paling banyak, me ya tang. Apa itu me ya tang? Gula yang lengket di mulut. Jadi kalau dimakan tuh lengket dia. Nah, atau ini permen susu cap kelinci itu loh. Nah, itu biasanya barang-barang itu. Atau pipang atau apalah yang pokoknya dimakan manis dan lengket. Kenapa harus lengket? Begini, supaya nanti sewaktu melapor ke Kaisar Langit, dewa dapur ini ketika ditanya apa yang terjadi di rumah tangga ini, misalnya rumah tangga Sugi, maka dewa dapur yang lagi makan permen, lagi makan tebu, lagi makan mayatang ini ngomongnya manis, manis, manis. Atau baik, baik, baik. Sehingga kan, oh kalau begitu, ini keluarganya baik. Nah, menurut Dewa Langit. Jadi nanti dikasih hoki yang besar. Itulah kira-kira pragmatisme yang dilakukan orang Tionghoa. Selalu menganggap segala sesuatu itu bisa diakalin. Termasuk dewa dapur. Nah, apakah orang apakah umat Buddha juga boleh menyembayangi dewa dapur? Ya, kalau mau menyembayangi sih nggak ada yang melarang. Tapi secara logika kan nggak masuk akal. Adalah suatu kebodohan. Nah, cuma kita mengerti esensinya itu apa. Jangan nggak tahu esensinya. Nah, orang Chinese biasanya sebelum menyembayangi dewa dapur, di rumah tangganya, kalau kita pergi ke rumah tangga yang zaman bahula ya, saya pernah ke kampung saya itu di Panyi. Panyi itu kira-kira 1 jam dari Guangzhou, kira-kira Tangerangnya lah kalau kita sini. Nah, itu ada rumah kami, di suatu desa, bukan desa pertanian,
Tapi desa sekarang sudah menjadi desa industri. Nah, itu ada umumnya ada 9 dewa-dewa dalam rumah. Yang pertama biasanya ketika masuk rumah itu dewa pintu, biasa disebut mensen, dewa pintu. Biasanya yang dipakai congkui, itu yang bawa pedang, bawa kipas, itu yang mukanya serem. Nah, itu yang dipakai. Nah, karena apa? Karena menurut kepercayaan orang Tionghoa, dewa congkui ini atau dewa pintu ini bisa makan hantu-hantu yang mau masuk ke rumah kita. Nah, jadi hantu-hantu takut. Nah, lalu setelah masuk rumah biasanya ada dewa rumah. Nah, biasanya dipasang untuk sembahyang. Kalau orang sini nyebutnya sembahyang tikong. Nah, biasanya ditaruh di atas. Tuh, sembahyang langit atau sembahyang tikong. Nah, kemudian kalau kita masuk ke ruang tamu atau ruang utama, maka kita menghadapi dewa utama. Nah, dewa utamanya apa? Ya terserah dia apa. Misalnya menginginkan keselamatan atau penjagaan atau kekuatan dan kesetiaan, dia pakai kuankong. Nah, sekarang ada lagi kan kuankong disebut dewa duit, dewa rezeki. Nah, atau dia pengen adanya cinta kasih, pengen pertolongan atau apa. Nah, dia pakai bodhisattva Kuan Im. Atau disebut dewa Kuan Im. Ya macam-macam. Lalu ada dewa-dewa pendampingnya juga. Termasuk Naca. Nah, itu paling banyak. Nah, nanti kita kapan-kapan ada waktu kita cerita mengenai dewa Naca ini. Nah, lalu selain dewa utama, itu sudah yang ketiga ya, dewa tanah pasti ada. Nah, dewa tanah atau Tutisen, Tutikong kalau orang dialek Tionghoa menyebutnya, dialek Hokkien menyebutnya. Lalu setelah dewa tanah, kalau biasanya di belakangnya atau di ruang tengah itu baru ada leluhur. Nah, disebut leluhur. Nah, kalau orang Tionghoa kan disebut juga dianggap seperti dewa, Jusien katanya. Nah, lalu, nah setelah itu ya dewa ini, dewa dapur tadi. Nah, jadi dewa-dewa ini dilepas satu persatu dan terakhir adalah dewa dapur. Dewa dapur. Nah, lalu nanti setelah Imlek, maka mereka juga akan sibuk menyambut dewa-dewa ini. Nah, menyambutnya biasanya Cekau, hari ke-9 dari Imlek. Nah, itu semua dewa kembali ke bumi. Nah, jadi dari sekarang sampai nanti Cekau nggak ada dewa. Dewanya semua ngumpul di langit. Di istana Kaisar Pualam atau Gyokte. Nah, ini ceritanya. Nah, sebagai Buddhis, apa benar cerita begini? Apa kita bisa ikutin? Ya, seperti tadi saya ngomong. Mau diikutin ya silakan aja. Nggak ada larangan kok. Tetapi kita harus gunakan logika. Sebagai seorang Buddhis, logika, IQ dan EQ itu harus seimbang. Sehingga bertimbul kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan harus diutamakan. Menyembayangi para dewa juga harus menggunakan logika, menggunakan kebijaksanaan. Ya, kita boleh aja sebagai seorang Buddhis, kita pasang hyo, kita sembahyang. Apa yang kita persembahkan? Semua karma baik yang pernah kita lakukan di tahun ini. Saya persembahkan semua karma baik saya kepada orang tua saya, leluhur saya, kepada saudara-saudara saya, teman-teman, kepada para dewa dan semua makhluk
agar mereka berbahagia di tahun kelinci air. Nah, itu persembahan terbaik, karma baik kita persembahkan ke mereka. Apakah karma baik kita kalau kita persembahkan hilang? Oh, enggak bakal hilang, malah nambah. Karena sudah melakukan karma baik berikutnya, yaitu mempersembahkan karma baik untuk semua makhluk. Untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Tentu kita harapkan begitu. Jadi, dengan persembahan ini, kita juga mengharapkan kehidupan kita di tahun kelinci air ini menjadi berbahagia, sehat, sejahtera. Tidak kurang apapun. Semoga dihindarkan dari penyakit dan malapetaka. Jadi, teman-teman, marilah kita merayakan Imlek di tahun 2023. Akhirnya saya menyampaikan ucapan Kyong Hee Fat Chai. Selamat Tahun Baru Imlek 2574. Kyong Hee, Namo Buddhaya.